Tersebutlah seorang raja bernama Mahabima. Dalam sumber lain disebut Mahabisak, raja keturunan Surya. Sebagai hasil dari melangsungkan korban 1000 kuda, saat kematiannya, Raja Mahabima mampu mencapai surga, tempat kediaman para dewa. Suatu hari, Raja Mahabima dan para dewa termasuk Dewi Gangga menghadap Dewa Brahma. Saat pertemuan para dewa berlangsung, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Kain Dewi Gangga pun tersingkap oleh angin. Semua dewa yang hadir di sana memalingkan muka. Tidak ada yang sengaja melihat kejadian itu agar tidak mempermalukan Dewi Gangga. Akan tetapi, Raja Mahabima, ia memandang tanpa berkedip. Hal itu membuat Dewi Gangga menjadi malu. Dewa Brahma tidak senang dengan kejadian tersebut, apalagi terhadap perbuatan Raja Mahabima yang tidak pantas. Dewa Brahma lalu mengutuk Raja Mahabima terlahir ke dunia menjadi manusia. Sedangkan Dewi Gangga dikutuk supaya menjadi istri Raja Mahabima ketika nanti terlahir ke dunia. Mendengar kutukan itu, Dewi Gangga menjadi sedih. Ia lalu pergi meninggalkan surga. Dalam perjalanan meninggalkan surga, Dewi Gangga bertemu dengan Astabasu. Astabasu adalah 8 wasu bersaudara. Mereka termasuk golongan dewa penghuni surga. 8 wasu ini rupanya sedang terkena musibah. Mereka ternyata telah lenyap sifat kedewataannya karena terkena kutuk Resi Wasista. Astabasu lalu menceritakan kepada Dewi Gangga bahwa mereka dikutuk lahir menjadi manusia oleh Resi Wasista akibat mencuri lembu milik sang resi yang bernama Nandini. Kemudian Dewi Gangga juga menceritakan tentang musibah yang dialaminya. Dewi Gangga lalu menawarkan kepada Astabasu agar lahir dari rahimnya. Astabasu setuju dengan tawaran itu, lalu meminta agar Dewi Gangga menenggelamkan jelmaan mereka sewaktu baru lahir di Sungai Gangga agar mereka cepat kembali ke surga. Sedangkan untuk wasu yang paling bungsu, Sang Prabata, Dewi Gangga diminta agar membiarkannya hidup untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Karena ia yang paling besar dosanya, yaitu sebagai otak dari pencurian sapi milik Resi Wasista. Raja Mahabima kemudian terlahir ke dunia menjadi Santanu, putra Raja Pratipa penguasa Hastinapura. Setelah dewasa, Santanu kemudian bertemu dengan Dewi Gangga di tepi Sungai Gangga. Mereka akhirnya menikah setelah Santanu bersedia mengucapkan sumpah. Santanu bersumpah tidak akan pernah melarang semua perbuatan yang dilakukan oleh Dewi Gangga. Apabila Santanu melanggar sumpah itu, Dewi Gangga akan pergi meninggalkannya. Dari hasil perkawinan Dewi Gangga dan Santanu, lahirlah 8 orang putra. Mereka adalah jelmaan dari Astabasu. Sesuai kesepakatan antara Dewi Gangga dengan Astabasu ketika mereka masih sama-sama di surga, 7 putra pertama langsung ditenggelamkan ke Sungai Gangga ketika baru lahir. Sedangkan putra yang terakhir tetap dibiarkan hidup. Ketika hendak ditenggelamkan oleh Dewi Gangga, ia dicegah oleh Raja Santanu. Putra ke-8 inilah jelmaan dari Sang Prabata, wasu yang paling bungsu. Sang Prabata inilah yang dihukum paling berat untuk menjalani kehidupan sebagai manusia dalam jangka waktu yang lama, karena ia menjadi otak pencurian lembu Nandini milik Resi Wasista. Putra ke-8 ini diberi nama Dewa Brata. Karena Santanu melanggar sumpahnya, Dewi Gangga kemudian bebas dari kutukan Dewa Brahma. Ia telah bebas dari hukuman menjalani kehidupan sebagai istri Santanu, reinkarnasi dari Raja Mahabima. Dewi Gangga pun pergi meninggalkan Santanu. Ia kembali ke surga dengan membawa serta Dewa Brata. Oleh Dewi Gangga, Dewa Brata dipersiapkan untuk menjadi kesatria yang hebat dan tangguh, agar kelak ketika sudah saatnya ia dikembalikan kepada Santanu, ayahnya, Dewa Brata bisa menjadi tulang punggung dan pelindung bagi keluarga mereka.
dinasti Kuru. Dewi Gangga kemudian mengasuh Dewa Brata di surga. Dan setelah cukup usianya untuk mulai menuntut ilmu, Dewa Brata dibawa ke beberapa tempat untuk berguru kepada para dewa dan resi terkemuka. Resi Uraspati, penasehat para dewa, mengajarkan tentang ilmu kepemimpinan dan politik, atau Dandaniti. Resi Sukra, penasehat para asura, mengajarkan susastra Weda. Resi Wasista mengajarkan Caturweda, Wedangga, dan kitab lainnya. Resi Markandeya mengajarkan tentang kewajiban Brahmana. Resi Bhargawa atau Parasurama mengajarkan ilmu perang dan militer, serta Dewa Indra, pemimpin para dewa, memberinya pusaka sakti. Setelah cukup dewasa, Dewi Gangga mengantarkan Dewa Brata kembali kepada ayahnya. Beberapa tahun kemudian, untuk meyakinkan Satyawati agar bersedia menjadi istri Santanu, Dewa Brata berjanji melepaskan haknya sebagai pewaris tahta Hastinapura agar putra Satyawati yang bisa menjadi raja. Dewa Brata lalu mengucapkan sumpah, ia tidak akan menikah seumur hidupnya. Setelah mengucapkan sumpah yang sangat berat itu, Dewa Brata dikenal dengan nama Bhisma. Karena pengorbanan dan baktinya yang teramat besar, Santanu dengan kekuatan tapanya memberi anugerah kepada putranya. Bhisma tidak akan mati, kecuali ia sendiri yang menginginkan kematian.